Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Asy'ari. Saya dari Prodi PJJ Informatika kelas IT 501. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah Data Mining, di mana mata kuliah ini didoseni oleh Ibu Insinyur Haji Heni Yulianti, MM Mkom. Di sini temanya yaitu penerapan implementasi data mining dengan fungsinya untuk forecasting, klasifikasi, clustering, dan asosiasi dengan menerapkan metodologi CRISP-DM. Langsung kita masuk ke materinya. Nah, jadi dalam melakukan implementasi data mining pada forecasting, klasifikasi, clustering, dan asosiasi di mana kita menerapkan metodologi CRISP-DM. Langkah yang pertama yaitu adanya forecasting, di mana forecasting ini yaitu prediksi harga saham sebagai salah satu contoh. Data yakni harga saham perusahaan, contoh perusahaan X atau Telkom Indonesia dari tahun 2010 hingga tahun 2023. Metode yang digunakan yaitu metode ARIMA atau Autoregressive Integrated Moving Average. Selanjutnya yaitu objektif, di mana kita memprediksi harga saham perusahaan X untuk tahun selanjutnya atau tahun 2024. Proses. Lanjut ke proses yaitu proses yang pertama dalam melakukan forecasting yaitu adanya data understanding, yang mana ada dua cara pada data understanding ini. Yang pertama yaitu data dibersihkan dari missing value dan outlier. Yang kedua yaitu data dianalisis untuk melihat tren dan polanya. Selanjutnya yaitu proses yang kedua adanya data preparation, yang mana data preparation ini data yang ditransformasikan agar sesuai dengan metode ARIMA. Selanjutnya yaitu proses modeling, di mana proses modeling ini model ARIMA dilatih dengan data dari tahun 2010 hingga tahun 2023. Proses selanjutnya dari forecasting yaitu evaluation, di mana proses evaluation ini model dievaluasi dengan menggunakan data uji. Selanjutnya proses yang terakhir yaitu deployment. Deployment ini model digunakan untuk memprediksi harga saham perusahaan X untuk tahun 2024 atau tahun selanjutnya. Lanjut ke cara yang kedua yaitu klasifikasi, yang mana klasifikasi ini pendeteksian kecurangan transaksi. Data yaitu data transaksi kartu kredit dari Bank X atau Telkom Indonesia. Metodenya decision tree, objektif, mendeteksi transaksi kartu kredit yang berpotensi curang. Prosesnya yaitu sama seperti halnya yang pertama adanya data understanding, yang mana data kita bersihkan dari missing value dan outlier. Yang kedua data dianalisis untuk melihat pola transaksi yang curang. Proses yang kedua yaitu data preparation, di mana data ditransformasikan agar sesuai dengan metode decision tree. Yang ketiga yaitu modeling. Model decision tree dilatih dengan data transaksi yang telah dibersihkan. Dilanjut ke proses yang keempat yaitu evaluation, di
di mana model dievaluasi dengan menggunakan data uji. Dan proses yang terakhir yaitu deployment. Model digunakan untuk mendeteksi transaksi kartu kredit yang berpotensi curang. Selanjutnya yaitu yang ketiga, clustering atau pengelompokan pelanggan. Data transaksi pelanggan dari perusahaan X, metodenya dengan menggunakan K-means, objektif mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku belanja mereka. Prosesnya yang pertama yaitu data understanding, di mana data dibersihkan dari missing value outlier. Data dianalisis untuk melihat pola perilaku belanja pelanggan. Yang kedua yaitu proses data preparation, di mana data ditransformasikan agar sesuai dengan metode K-means. Yang ketiga modeling, di mana model K-means dilatih dengan transaksi pelanggan. Lanjut ke proses evaluation, di mana model dievaluasi dengan menggunakan data uji. Dan yang terakhir yaitu proses deployment, di mana model digunakan untuk mengelompok pelanggan berdasarkan perilaku belanja mereka. Dan cara yang keempat yaitu asosiasi, di mana penemuan pola pembelian. Pada data transaksi pelanggan dari perusahaan X, metodenya menggunakan a priori. Objektifnya yaitu menemukan pola pembelian yang sering terjadi. Prosesnya yaitu yang pertama data understanding, di mana data dibersihkan dari missing value dan outlier. Data dianalisis untuk melihat pola pembelian pelanggan. Proses yang kedua yaitu data preparation, di mana data ditransformasikan agar sesuai dengan metode a priori. Yang ketiga yaitu modeling, di mana model a priori dilatih dengan data transaksi pelanggan. Proses keempat yaitu evaluation, yang mana model dievaluasi dengan menggunakan data uji. Dan yang terakhir yaitu deployment. Model digunakan untuk menemukan pola pembelian yang sering terjadi. Jadi kesimpulannya atau rangkumannya yaitu data mining adalah proses pengumpulan informasi dan data yang penting dalam jumlah yang besar atau big data, yang mana data mining dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Salah satunya yaitu forecasting, klasifikasi, clustering, dan asosiasi yang tadi telah kita sebutkan. Yang mana forecasting ini adalah proses memprediksi nilai yang akan dicapai pada satu periode. Forecasting dapat digunakan untuk memprediksi harga saham, permintaan produk, atau cuaca. Metode forecasting ini yang umum digunakan adalah ARIMA, exponential, smoothing, dan moving average. Yang kedua yaitu klasifikasi, adalah proses membagi data ke dalam beberapa kelas. Klasifikasi dapat digunakan untuk mendeteksi penipuan, mengenali objek, atau memprediksi penyakit. Metode klasifikasi yang umum digunakan adalah decision tree, support vector machine, dan naive Bayes. Yang ketiga yaitu clustering, di mana clustering adalah proses mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok. Clustering dapat digunakan untuk memahami perilaku pelanggan, segmentasi pasar, atau identifikasi pola. Metode clustering yang umum digunakan adalah K-means, hierarchy clustering, dan fuzzy clustering. Dan yang terakhir yaitu asosiasi. Asosiasi adalah proses menemukan pola pembelian yang sering terjadi. Asosiasi dapat digunakan untuk meningkatkan strategi pemasaran, promosi, atau rekomendasi produk. Metode asosiasi yang umum digunakan adalah a priori, ECLAT, dan FP Crowd. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.